Tentu, mari kita menyelami pemikiran dan perjalanan hidup M. Amin Abdullah, salah satu filsuf Muslim kontemporer Indonesia yang gagasannya membentuk arah baru bagi studi Islam di era modern. Disampaikan dengan gaya naratif yang sederhana agar tetap mudah diikuti dan dipahami. Amin Abdullah meretas jalan baru studi era multikultural. Awal kehidupan dan pendidikan. Muhammad Amin Abdullah lahir pada 3 Juli 1953 di Pati, Jawa Tengah. Sejak kecil, ia tumbuh dalam lingkungan pesantren dan pendidikan tradisional Islam. Namun, jalan hidupnya membawanya menjadi salah satu pemikir paling inovatif dalam studi keislaman modern di Indonesia. Setelah menyelesaikan pendidikan menengah, Amin Abdullah melanjutkan kuliah di IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, kini UIN Sunan Kalijaga. Disinilah ia mulai menekuni ilmu kalam dan filsafat Islam secara akademik. Kemudian, ia menempuh studi lanjut ke Universitas Al-Azhar, Kairo, dalam bidang filsafat Islam, lalu melanjutkan ke Universitas Temple, Amerika Serikat, tempat ia memperoleh gelar doktor. Disinilah ia bersentuhan dengan wacana-wacana filsafat kontemporer, teori sosial, dan hermeneutika. Bagian 2. Kegelisahan intelektual. Apa yang membentuk arah pemikiran Amin Abdullah? Ia melihat bahwa studi Islam di perguruan tinggi seringkali bersifat tafsiri sektoral, terkotak-kotak antara ilmu agama dan ilmu umum. Ia merasa cara berpikir semacam ini tidak lagi memadai menghadapi tantangan zaman modern yang kompleks, plural, dan interdisipliner. Dari sinilah lahir kegelisahan epistemologisnya. Bagaimana membangun studi Islam yang lebih integratif dan mampu berdialog dengan ilmu pengetahuan modern serta realitas sosial. Gagasan besar, integratif interkonektif. Disinilah letak terobosan besarnya. Amin Abdullah mengusulkan sebuah paradigma baru, pendekatan integratif interkonektif dalam studi Islam. Apa maksudnya? Ia berpendapat bahwa ilmu-ilmu keislaman tidak boleh hanya berhenti pada teks normatif, tetapi harus mampu terhubung dengan konteks sosial, budaya, dan ilmu-ilmu lain seperti antropologi, sosiologi, bahkan ilmu alam. Pemikiran Islam harus multidisipliner, bukan sektoral. Misalnya, ketika membahas zakat, kita tidak cukup hanya mengutip ayat atau hadis. Kita juga harus memahami realitas kemiskinan, ekonomi, dan sistem sosial secara empiris. Ini bukan sekadar menyatukan ilmu agama dan umum, tetapi membangun cara berpikir baru yang menjembatani keduanya secara epistemologis. Bagian V, karya-karya kunci. Beberapa karya pentingnya antara lain: Islam sebagai ilmu, epistemologi, metodologi, dan etika keilmuan dalam studi Islam. Dalam buku ini, Amin Abdullah menyusun kerangka epistemologis untuk studi Islam yang tidak hanya tekstual, tetapi kontekstual, dialogis, dan etis. Studi agama atau historisitas. Buku ini memperkenalkan pendekatan baru dalam studi agama, yang tidak hanya melihat agama dari dalam, normatif, tetapi juga dari luar, empiris dan historis. Ini penting dalam masyarakat multikultural dan plural. Hermeneutika, pluralisme, dan demokrasi. Ia menyuarakan pentingnya penafsiran agama yang terbuka dan kontekstual untuk membangun masyarakat yang demokratis dan pluralistik. Bagian V, tokoh dan inspirasi. Pemikiran Amin Abdullah banyak terinspirasi dari para pemikir berikut. Dengan konsep double movement dalam tafsir Al-Quran, yakni antara konteks historis dan relevansi masa kini. Hans-Georg Gadamer dan Paul Ricoeur dalam bidang hermeneutika, yaitu teori penafsiran yang menekankan dialog antara teks dan pembaca. Dengan pendekatan personal dalam studi agama dan pentingnya pengalaman iman individu. Pemikir barat seperti Jürgen Habermas dan Thomas Kuhn dalam menyusun peta epistemologi dan perubahan paradigma ilmu. Bagian C, sejak kelembagaan dan pengaruh. Amin Abdullah tidak hanya berpikir, tapi juga bertindak. Ia menjabat sebagai Rektor UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2002 dan berhasil mewujudkan transformasi institusional dari IAIN ke UIN. Disinilah ia menerapkan pendekatan integratif interkonektif secara nyata dalam kurikulum dan manajemen keilmuan. Ia juga aktif dalam dialog antaragama, Majelis Ulama Indonesia, dan berbagai forum internasional. Di tengah masyarakat yang terpolarisasi secara ideologis dan keagamaan, ia menjadi suara penyejuk, menawarkan jembatan dialog dan inklusivitas. Bagian C, warisan dan relevansi saat ini. Mengapa pemikiran Amin Abdullah penting hari ini? Dalam dunia yang makin terfragmentasi antara ilmu agama dan ilmu umum,
Pendekatan integratif interkonektif adalah jembatan penting. Dalam masyarakat plural, pendekatan hermeneutika dan dialog antaragama menjadi kunci untuk hidup berdampingan. Dalam pendidikan Islam modern, warisannya menjadi dasar bagi pengembangan kurikulum yang adaptif dan visioner. Penutup filosof Jalan Tengah Nusantara Prof. Amin Abdullah bukan hanya akademisi, tapi juga filsuf pendidikan Islam yang menawarkan cara berpikir baru tanpa meninggalkan akar tradisi. Ia menunjukkan bahwa agama, ilmu pengetahuan, dan kemanusiaan tidak perlu dipertentangkan, tapi bisa bersinergi dalam satu jalan peradaban. Jika kamu tertarik, saya bisa lanjutkan dengan menjabarkan secara rinci buku-bukunya atau membandingkan pemikirannya dengan tokoh-tokoh lain seperti Nurcholish Madjid, Syed Naqib Al-Atas, atau Fazlur Rahman.